Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Berjumpa lagi dengan Ustazah Della dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia pada tema 3, pemantapan materi. Nah, pada tema 3 ini kita akan belajar yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi. Nah, tahukah kalian apakah itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal. Biasanya, hal yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berupa fakta. Isi teks eksplanasi disampaikan secara detail. Apabila teks berisi proses terjadinya suatu peristiwa, proses tersebut akan dipaparkan secara detail dengan tahapan-tahapannya. Nah, berikut adalah contoh teks eksplanasi. Kalian bisa sambil membuka buku paket Bahasa Indonesia halaman 31. Nah, pada halaman 31 kita akan menemui teks yang berjudul proses terjadinya hujan. Mari kita baca bersama-sama. Proses terjadinya hujan. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan makhluk hidup di bumi. Ada beberapa sumber air, salah satunya adalah air hujan. Hujan merupakan peristiwa alami di bumi, yaitu turunnya tetesan-tetesan air dari langit ke bumi. Hujan dapat terjadi setelah melalui beberapa tahapan. Air dari danau, sungai, dan laut mengalami penguapan akibat adanya panas matahari. Air tersebut kemudian menjadi uap yang terus bergerak menuju langit. Proses ini dinamakan evaporasi atau penguapan. Sesampainya di atas, uap air mengalami proses pengembunan atau biasa disebut kondensasi, membentuk butiran es dan air sehingga terbentuklah awan. Akibat terbawa angin yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar. Awan-awan yang berkumpul akan semakin berat dan tidak mampu lagi menopang air dan butiran es. Akhirnya, butiran-butiran air atau es tersebut jatuh ke permukaan bumi. Proses ini dikenal dengan proses presipitasi. Saat menuju ke permukaan bumi, kadang-kadang suhu semakin tinggi sehingga es meleleh dan terjadilah hujan. Nah, teks yang berjudul proses terjadinya hujan merupakan contoh teks eksplanasi. Karena teks tersebut menjelaskan proses terjadinya hujan secara detail dengan tahapan-tahapannya. Nah, materi selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi berbeda dengan struktur teks pada umumnya. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, pada pernyataan umum ini berisi hal-hal yang bersifat umum. Disampaikan informasi yang telah banyak diketahui orang dan disampaikan secara lugas. Yang kedua adalah deretan penjelas. Nah, pada deretan penjelas ini berisi informasi tambahan atau pendukung pernyataan umum. Biasanya bersifat lebih khusus. Informasi yang disampaikan merupakan informasi lanjutan dari bagian pernyataan umum. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Bersifat pilihan atau bukan keharusan. Penulis dapat memberikan intisari atau tanggapan mengenai teks yang dijelaskan. Nah, perhatikan buku paket Bahasa Indonesia kalian pada halaman 33 sampai 34.
Nah, di situ ada teks yang berjudul mudik. Mari kita baca teks tersebut dan kita perhatikan struktur-struktur dari teks eksplanasi pada teks tersebut. Mudik. Mudik adalah kegiatan perantau atau pekerja migran untuk kembali ke kampung halamannya. Mudik merupakan peristiwa sosial yang rutin terjadi setiap tahun. Kata mudik dianggap sebagai sebuah kata yang berasal dari masyarakat Betawi yang berarti pulang. Ada juga yang memahami kata mudik sebagai kegiatan liburan bersama warga kota-kota besar ke daerah asal mereka, desa atau kota-kota yang lebih kecil. Di Indonesia, mudik identik sebagai tradisi tahunan menjelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri atau Natal. Peristiwa mudik muncul di Indonesia karena pesatnya perkembangan bidang sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan di kota-kota besar. Perkembangan di berbagai bidang tersebut menyebabkan pertambahan penduduk melalui kegiatan migrasi. Bagi para pekerja atau perantau, hari raya dipergunakan untuk mudik agar dapat berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Mudik biasanya dimanfaatkan sebagai ajang pelepas rindu akan kampung halaman, menjalin silaturahmi dengan sanak keluarga, dan ajang menjalin kembali keakraban yang mungkin sudah mulai pudar karena kesibukan masing-masing. Mudik memiliki beberapa makna. Salah satu makna mudik yaitu suatu bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya yang tinggal berjauhan. Walaupun tinggal jauh dari orang tua, seorang anak akan selalu berusaha untuk bertemu dengan orang tuanya, salah satunya dengan mudik. Mudik juga dapat menunjukkan bahwa hubungan keluarga tidak akan pernah putus. Mudik dapat menjadi suatu momen pengingat bagi kita agar tidak lupa akan asal-usul kita. Terakhir, mudik bermakna sebagai penyatu kebinekaan sosial, budaya, adat, dan istiadat. Misalnya, mereka yang melakukan mudik dapat saling berbagi kisah dan pengalaman dari daerah rantauan masing-masing. Selain itu, mereka juga dapat saling bertukar oleh-oleh khas dari daerah rantaunya masing-masing. Peristiwa mudik telah menjadi suatu budaya yang harus terus dipelihara, dijaga, dan dilestarikan. Hal terpenting yang harus dilakukan ialah meningkatkan kesadaran para pemudik bahwa keselamatan dalam perjalanan mudik sangatlah penting. Dengan demikian, para pemudik dapat berkumpul dengan orang-orang terkasih dengan bahagia. Nah, setelah kita membaca teks yang berjudul mudik, kita perhatikan struktur-struktur dalam teks eksplanasi tersebut. Perhatikan paragraf yang pertama. Nah, pada paragraf yang pertama ini kita menemui pernyataan umum tentang mudik. Nah, pada paragraf pertama ini kita mendapati pernyataan umum yang di dalamnya berisi informasi tentang mudik yang telah banyak diketahui orang lain. Nah, oleh karena itu, pada paragraf pertama itu merupakan struktur pernyataan umum dalam teks eksplanasi. Kemudian perhatikan paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini berisi tentang munculnya peristiwa mudik di Indonesia. Nah, pada paragraf kedua ini merupakan pernyataan penjelas. Karena sifatnya lebih khusus dan merupakan informasi lanjutan dari bagian paragraf pertama. Nah, perhatikan pula paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini menjelaskan tentang beberapa makna mudik. Nah, pada paragraf ketiga ini juga dijelaskan informasi yang lebih detail dan lebih khusus. Maka dari itu, pada paragraf ketiga merupakan pernyataan penjelas. Kemudian paragraf terakhir.
Nah, pada paragraf terakhir ini merupakan hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Maka dari itu, pada paragraf terakhir atau paragraf keempat itu merupakan bagian kesimpulan dalam teks eksplanasi. Nah, bagaimana anak-anak sudah bisa dipahami ya tentang pengertian teks eksplanasi dan struktur-strukturnya? Nah, untuk penugasan kalian di rumah, coba kalian kerjakan soal kuis pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 32. Nah, demikian anak-anak pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.